Ormas Pemuda Pancasila menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah terjadinya insiden intimidasi wali murid yang laporkan pungli di Kebumen. Sebelumnya juga viral aksi arogan anggota Pemuda Pancasila lawan arah dan tendang mobil pengendara lain di Ungaran, Jawa Tengah. Pemuda Pancasila sebagai salah satu ormas besar dan tertua di Indonesia hingga saat ini memang selalu menarik perhatian. Stigma negatif yang diberikan masyarakat terhadap Pemuda Pancasila pun masih terus melekat karena kelakuan para anggota. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh para anggota Pemuda Pancasila membuat masyarakat menganggap ormas ini berisikan para preman hingga tukang jagal. Terlepas dari stigma negatif masyarakat serta kasus kekerasan terhadap Pemuda Pancasila, faktanya ormas ini masih tetap eksis hingga sekarang. Lantas, sebenarnya apa sih Pemuda Pancasila dan bagaimana sejarah berdirinya? Berikut ulasannya. Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang diinisiasi oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi atau preman yang mendukung kediktatoran militer Orde Baru Soeharto. Nama organisasi ini mengacu pada Pancasila, 5 prinsip resmi dari negara Indonesia. Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam mendukung kudeta militer Soeharto pada tahun 1965. Mereka menjadi pasukan kematian bagi tentara Indonesia, menewaskan 1 juta atau lebih yang dituduh komunis dan Tionghoa Indonesia di seluruh provinsi Sumatera Utara, seperti yang dijelaskan dalam film dokumenter Jagal 2012. Dalam film dokumenter tersebut dinyatakan bahwa organisasi saat ini memiliki 3 juta anggota. Perkiraan keanggotaan nasional dari akhir 1990-an berkisar 4 juta hingga 10 juta orang. Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-31. Jalan panjang pembentukan organisasi ini dimulai pada tahun 1950-an. Kala itu, Nasution masih aktif berpolitik. Partai yang ia dirikan, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), mengikuti pemilu 1955. IPKI didirikan Nasution bersama Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Aziz Saleh. IPKI menargetkan suara dari kalangan mantan pejuang dan prajurit TNI yang pada saat itu masih boleh memilih dan berpolitik. Namun, impian tersebut dipatahkan oleh Nahdlatul Ulama NU yang jadi pemenang nomor 3 dan PKI di posisi 4. Nasution saat itu menjalani masa skors karena peristiwa 17 Oktober 1952. Pada 17 Oktober, para perwira militer bersama 30.000 demonstran berunjuk rasa ke Istana Merdeka beserta tank, meriam, juga persenjataan artileri yang diarahkan ke istana. Mereka menuntut pembubaran parlemen dan penghentian konflik di dalam tubuh militer. Ketika skorsnya habis, ia dipanggil oleh Presiden Soekarno. Nasution kembali menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Awalnya, tujuan pembentukan Pemuda Pancasila adalah untuk menghadapi dominasi Pemuda Rakyat atau PR, sebuah organisasi sayap di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu PKI sedang kuat-kuatnya. Kekuatan itu bertambah ketika Pemuda Rakyat didirikan sebagai organisasi pemuda PKI. Nasution tak mau kalah. Beberapa bulan setelah dekret dikeluarkan, tepatnya 28 Oktober 1959, Pemuda Pancasila dideklarasikan sebagai organisasi pemuda di bawah IPKI. Pemuda Pancasila memancing banyak anak tentara bergabung. Pemuda Pancasila kian aktif di tahun 1965, tepatnya dalam peristiwa G30S. Eksistensi mereka yang kian kuat
membuat PP memancing lebih banyak orang untuk bergabung. Rata-rata dari mereka adalah preman. Semuanya tertarik mengenakan setelan loreng oranye, seragam kebesaran mereka. Citra pemuda Pancasila saat itu memang menarik. Mereka mengamankan persepsi sebagai organisasi nasionalis yang disokong tentara. Pada masa Orde Baru, PP mengembangkan 3 prinsip: otot, omong, dan otak. Ketiga hal itu didukung dengan harapan anggota-anggotanya tak cuma kuat dan berani pasang fisik, tapi juga pandai bicara dan berpikiran cerdik serta pandai. Prinsip tersebut juga menjadi filosofi di balik seragam oranye yang awalnya polos, kemudian diganti dengan corak loreng. Simbol-simbol dalam logo Pemuda Pancasila dimaknai sebagai unsur-unsur Pancasila. Sistem lambang lain dari Pemuda Pancasila adalah logo yang terdiri dari bintang, rantai, pohon, banteng, serta padi dan kapas. Makna logo tersebut juga mengacu pada nilai-nilai Pancasila, mulai sila pertama hingga sila kelima. Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Susatyo menyampaikan bahwa Pemuda Pancasila adalah ormas pertama yang akan membangun kantor pusat organisasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk dukungan Pemuda Pancasila terhadap pembangunan IKN Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang keduanya merupakan anggota kehormatan Pemuda Pancasila. Ia juga mengatakan prinsip pembangunan kantor MPN Pemuda Pancasila seiring sejalan dengan prinsip pembangunan IKN Nusantara, yakni bukan sekedar membangun infrastruktur atau memindahkan bangunan fisik kantor dari Jakarta ke Kalimantan Timur, melainkan juga untuk membangun kota baru yang smart dan kompetitif di tingkat global hingga menjadi lokomotif untuk berbagai transformasi kemajuan Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.